Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hari ini saya akan mempraktekkan cara membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, langkah-langkah yang harus kita butuhkan dalam pembuatan KineMaster atau media pembelajaran dengan KineMaster yaitu aplikasi KineMaster dan bahan-bahan yang akan dibutuhkan dalam membuat media pembelajaran. Nah, untuk itu kita simak videonya ya. Yang pertama, kita klik aplikasi KineMaster. Nah, jika sudah seperti ini adalah tampilan dari KineMaster. Untuk tampilannya, setiap KineMaster itu berbeda-beda ya Bapak Ibu, tidak selalu sama. Tapi dalam proses pembuatannya itu sama, hanya tampilannya saja yang kadang ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, di sebelah kanan ini adalah hasil dari pembuatan KineMaster. Kemudian di sebelah kiri ini adalah langkah awal pembuatan KineMaster. Yang pertama, untuk langkah awal pembuatan KineMaster, kita klik tombol plus atau tanda plus. Nah, di sini ada pilihan 3 aspek rasio. Ada aspek 16:9, ada aspek 9:16, dan ada aspek 1:1. Untuk aspek 16:9 ini adalah aspek yang paling umum kita gunakan untuk layar monitor. 9:16 ini untuk layar Instagram atau Facebook, begitupun juga dengan 1:1 untuk layar Instagram. Jadi kita gunakan yang paling umum ya Bapak Ibu, yaitu rasio 16:9. Kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini untuk rasio 16:9. Nah, ini kan belum ada apa-apanya nih Bapak Ibu. Di sebelah kanan ini ada beberapa tombol seperti media, lapisan atau layer, suara atau record, dan audio. Langkah-langkah sebelum membuat media pembelajaran tadi, yang tadi itu ada bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu terdiri dari background pembelajaran. Jadi backgroundnya bisa background bergerak atau background yang tidak bergerak pun tidak apa-apa. Sesuai kebutuhan ya. Kalau misalkan ingin lebih menarik, saran saya sih background yang bergerak. Misalnya background pemandangan yang bergerak. Kemudian lebih mudahnya kita menggunakan video kita sendiri yang sebelumnya sudah di-record. Jadi video kita mengajar. Jadi nanti tinggal di template saja. Tapi jika misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan animasi itu juga bisa. Kalau misalnya kita mau menggunakan animasi, kita hanya perlu membutuhkan background pembelajaran, animasi, dan kita merekam suara mengenai materi yang akan kita pelajari, yang akan kita ajarkan dengan menekan tombol record yang ada di aplikasi KineMaster ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mulai langkah pertama, yaitu klik media. Kita cari bahan yang tadi kita butuhkan. Yang pertama yaitu background pembelajaran. Di sini sudah saya pisahkan. Background pembelajaran yang bergerak ya. Di sini saya menggunakan yang ini. Klik. Nah, ini kan saya ambil gambar dari YouTube, jadi gambar yang tidak dibutuhkannya di crop, dibuang ya. Untuk membuang gambar itu kita klik dulu sampai ada warna kuningnya, garis kuning, kita geser. Nah, sampai sudah tidak terlihat lagi gambar yang tidak dibutuhkannya. Kita crop. Cropnya itu kita lihat di sebelah kanan ada gambar gunting. Ya, ada gambar gunting, diklik. Pangkas ke kiri atau potong ke kiri. Nah, ini sudah tidak ada lagi ya. Kita geser lagi. Kita cari bagian yang tidak perlu. Kita geser. Nah, ini kan bagian yang tidak perlu, kita buang juga ya, kita pangkas.
Nah, di sini kita pangkas ke kanan. Sudah tidak ada kan? Jika sudah, jangan lupa kita klik sampai ada garis kuning. Kita tekan tombol yang speaker. Nah, kita kecilkan volumenya supaya ketika nanti kita mengisi dengan rekaman suara kita tidak berbarengan dengan suara musik dari background tadi. Setelah itu, kita akan masukkan gambar animasinya. Ini jika menggunakan animasi ya. Kita akan masukkan gambar animasinya dulu. Kita klik lapisan atau layer. Nah, di sini ada pilihan media, efek, hamparan, teks, dan tulisan tangan. Berarti kita klik media ya. Klik media. Kemudian kita ambil animasi yang akan kita gunakan. Misalnya saya akan menggunakan animasi yang ini ya. Nah, ini di belakangnya dia masih ada green screen-nya. Bagaimana caranya agar green screen-nya ini hilang? Kita perbesar dulu. Setelah itu kita lihat di sebelah kanan pilihan ini yang ada gambar guntingnya. Di scroll, kita cari kunci chroma. Nah, ini ya kunci chroma. Klik kunci chroma, aktifkan. Jadi kunci chroma ini untuk menghilangkan gambar yang ada di belakangnya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita sesuaikan. Ini kan gambarnya kurang jelas, jadi kita sesuaikan. Ini ada ukuran 28-50, kita sesuaikan sampai gambarnya terlihat dengan jelas. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah kita geser, posisikan, boleh di sebelah kanan, boleh di sebelah kiri ya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah masuk animasi. Nah, Bapak Ibu, jika tadi sudah tersedia animasinya, kalau misalnya animasinya ini terlalu pendek, kita hanya perlu menduplikat ya. Jadi kita untuk animasinya kita klik sampai warna kuning. Kita klik di sebelah kiri ada titik 3. Ini kita klik titik 3, kita duplikat. Jadi supaya tidak usah ambil dari media, jadi hanya perlu menduplikat ya. Nah, ini akan jadi 2. Kita geser supaya terlihat lebih memanjang dan tidak perlu mengambil ulang ke media. Kita sesuaikan. Jika masih kurang, boleh ditambah lagi, diduplikat lagi. Kita sesuaikan ya. Nah, jika sudah, untuk gambarnya pun, untuk backgroundnya bisa ditambah. Jika mau dua background yang berbeda, misalnya papan tulis dan pemandangan, itu juga bisa ya Bapak Ibu. Kita kalau mau menambah background, klik media yang paling atas. Kemudian kita ambil background yang akan kita butuhkan. Misalnya saya mau ambil background yang ini. Tambah lagi. Tambah lagi ya, 1. Nah, jangan lupa untuk menghilangkan suara dari background, kita klik backgroundnya, kita klik gambar speaker, kita kecilkan volumenya, lakukan berulang. Ini juga sama. Nah, jika sudah, berarti langkah selanjutnya kita membuat record ya, rekaman sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Jadi untuk tema itu pertama kita bisa bisa menuliskan tema terlebih dahulu, atau bisa juga temanya menyusul. Jadi kita buat
rekamannya dulu. Untuk temanya kita sesuaikan dengan ucapan yang nanti kita rekam. Contohnya saya akan mempraktekkan menjelaskan materi menggunakan record yang ada di KineMaster ini. Bapak Ibu, sebelum kita ke tahap selanjutnya, ke langkah selanjutnya, untuk merekam itu kita klik tombol suara atau perekam suara ya. Nah, kita klik. Sebelumnya di sini saya akan mempraktekkan tentang materi yang akan dipelajari, tapi tidak semuanya ya. Ini hanya contoh saja. Kita klik mulai untuk melakukan rekaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini anak-anak sudah masuk ke kelas 3. Anak-anak, di pertemuan pertama kita akan memasuki pelajaran tematik tema 1, subtema 1, mengenal ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Setiap hari kalian memerlukan makanan, bukan? Makanan itu berasal dari hewan dan tumbuhan. Allah telah menciptakan hewan dan tumbuhan, jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Salah satu cara untuk bersyukur adalah dengan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Namun sebelum kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ada berdoa adalah dengan mengangkat kedua tangan. Kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Setelah kita berdoa, kita akan melanjutkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri kehidupan. Contohnya bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak itu seperti ikan, kambing, burung, dan manusia dapat bergerak, kemudian memerlukan makanan, berkembang biak, dan bernapas. Apakah ciri-ciri makhluk hidup yang lain? Nah, di sini Miss akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup yang bernapas, kedua bergerak, dan berkembang biak. Yang pertama itu bernapas. Anak-anak, semua makhluk hidup itu bernafas. Bernapas adalah proses mengambil oksigen atau O2 dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dari dalam tubuh. Kemudian yang kedua, ada ciri makhluk hidup yang bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Gerak manusia dan hewan dapat kalian lihat dengan jelas. Ketika bergerak, manusia dan hewan menggunakan alat gerak. Alat gerak manusia itu apa? Ya, tangan dan kaki. Kemudian alat gerak hewan dapat berupa sayap, kaki, dan sirip. Dan yang ketiga, Miss akan menjelaskan tentang ciri makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Jadi perkembangbiakan itu melestarikan jenisnya ya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan dan tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, itu dia adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas, bergerak, berkembang biak, dan ada banyak ciri lainnya. Sekian sudah pembelajaran tema 1, subtema 1 pembelajaran 1 hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung hubungi Miss-nya ya. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah cara membuat media pembelajaran menggunakan KineMaster dengan yang saya contohkan.
menggunakan record langsung dari KineMaster-nya. Lebih mudahnya sih kita menggunakan video ya, video yang sudah kita buat terlebih dahulu, video diri kita dalam menjelaskan materi. Jadi kalau misalnya kita membuatnya dengan video diri kita sendiri, hanya perlu menambahkan video kita di lapisan. Tapi kalau misalnya membuatnya dengan animasi, kita lakukan seperti tadi, menambahkan animasi dan menambahkan rekaman suaranya. Jika videonya sudah selesai, kita klik tanda layar background. Jika kelebihan kita potong ya, kita pangkas, klik tambah gunting, pangkas ke kanan. Lakukan dengan yang lainnya. Contohnya nih, dengan animasinya kita juga potong sesuai dengan background supaya sama ya. Pangkas ke kanan. Begitupun dengan suara juga. Suara kita cari gambar gunting. Ini pangkas atau bagi. Pangkas ke kanan. Jika sudah, jangan lupa di sini kan tadi kita ada 2 gambar yang berbeda. Kalau ada 2 gambar yang berbeda, supaya ada transisi, kita klik yang gambar yang tombol putih ini yang tengah-tengah, kita cari efek transisi. Bebas ya Bapak Ibu mau yang mana aja. Kalau saya mau transisi yang ini aja, yang mini circle. Jadi nanti jadinya seperti ini. Kemudian yang kedua, ada ciri makhluk hidup yang seperti itu ya Bapak Ibu. Yang pertama, tadi kan kita sudah merecord penjelasan yang akan kita bahas. Kemudian untuk menambahkan tema itu kita sesuaikan dengan ucapan yang tadi kita sebutkan. Misalnya tadi kita membahas tentang pelajaran yang akan dipelajari ya, atau tema yang akan dipelajari. Kita sesuaikan ya. Halo anak-anak soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini anak-anak sudah masuk ke kelas 3. Anak-anak, di pertemuan pertama kita akan memasuki pelajaran tematik tema 1, subtema. Nah, di sini kita bisa menambahkan temanya ya, Bapak Ibu. Tadi di sini penggalan suaranya tematik tema 1. Nah, kita klik lapisan, klik teks. Kita tambahkan sesuai yang tadi yang kita ucapkan di rekaman suara. Tematik tema 1. Tematik tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Jadi intinya kita berikan teks sesuai dengan ucapan yang kita ucapkan di rekaman tadi. Ya. Supaya tulisannya lebih menarik, kita bisa pilih beraneka macam teks ya. Di tombol A, klik A, kita bisa pilih yang mana aja. Di sini saya mau pakai yang bebas ya, untuk jenis teks itu terserah kita, disesuaikan saja. Untuk warnanya misalnya saya mau pakai warna kuning aja, jadi kita klik yang di sebelah kanan. Nah, ini ada warna putih, kita klik berbagai macam warna. Sini saya mau pakai warna kuning. Nah, seperti ini. Ini bisa diperjelas warnanya dengan mencari ikhtisar. Ini untuk memperjelas, mempertajam. Nah, jika sudah, kita sesuaikan ya, supaya terlihat lebih menarik. Efek tematiknya ini, tulisan tematiknya ini kita berikan animasi masuk. Untuk memberikan animasi masuk, kita klik yang tombol kuning ini, yang garis kuning, kita tambahkan animasi masuk atau in animation.
klik. Bebas mau pilih yang mana aja, bisa di scroll ke bawah. Ini sini Miss saya mau pakai yang geser ke kanan ya. Udah. Jika sudah, jangan lupa animasi keluarnya pun disamakan, boleh dibedakan juga tidak apa-apa. Misalnya untuk animasi keluar saya pakai slide down. Nah, seperti itu. Kita akan lihat ya Bapak Ibu. Tema 1, subtema 1, mengenal ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan materi yang akan kita pelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Materi yang akan dipelajari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi teksnya, tadi sesuaikan dengan ucapan ya. Sesuaikan dengan ucapan yang tadi kita ucapkan di rekaman. Sama, untuk pilihan teksnya bisa pilih apa saja. Kemudian jika ingin warna berbeda bisa pilih klik warna yang tadi, misalnya mau warna biru atau warna orange. Ini bisa ya. Dan untuk animasi supaya lebih menarik, kita kasih animasi masuk teksnya. Misalnya saya mau pakai animasi yang tingkatkan. Kemudian jangan lupa animasi keluarnya juga. Misalnya saya pakai geser ke kanan. Kita lihat. Itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Setiap hari kalian memerlukan makanan, bukan? Makanan itu berasal dari hewan dan... Nah, itu dia untuk menambahkan teks. Jadi kalau teks itu, teks atau tema menuliskan pembahasan apa aja, itu sesuaikan dengan ucapannya ya Bapak Ibu ya. Menambahkan gambar. Jadi untuk menambahkan gambar pun kita harus sesuaikan dengan ucapan yang kita ucapkan di rekaman tadi. Nah, kita cari dulu yang kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya bernapas. Nah, di sini ada contohnya bernapas. Berarti kita cari gambar yang sudah tadi kita siapkan. Sebelumnya saya sudah siapkan gambar-gambar yang akan dibutuhkan dalam pembuatan media. Tadi saya sudah menyiapkan gambar ciri-ciri makhluk hidup, itu ada bernapas, ada bergerak, berkembang biak, dan ciri lainnya. Ini bernapas ya. Kita bisa tambahkan gambarnya di sini. Boleh sama teksnya atau hanya gambarnya saja pun tidak apa-apa ya. Kalau misalnya hanya gambarnya saja, kita hanya perlu menambahkan gambarnya saja. Kita klik, kita sebelah kanan lihat di sini ada animasi masuk. Untuk gambarnya masuk itu bisa menggunakan animasi masuk apa aja. Kalau saya di sini mau menggunakan yang pop. Ya, pop. Kemudian jangan lupa animasi keluarnya disesuaikan. Nah, misalnya nih. Contohnya bernapas, bergerak. Nah, tadi disesuaikan ya. Bernapas, bergerak. Nah, jika sudah memasuki ucapan yang lain, berarti yang bernafasnya ini, gambar yang bernafasnya ini sesuaikan saja dengan ucapan. Jadi tidak perlu panjang. Kalau misalnya durasinya hanya sedikit, berarti disesuaikan, dipangkas ya. Klik gunting, pangkas ke kanan. Tadi bergerak ya. Bergerak, kita
klik lapisan atau layer, klik media. Kita cari bahan yang tadi sudah disiapkan, ciri yang bergerak. Nah, ini misalnya. Sudah. Supaya gambarnya terlihat jelas, boleh diperbesar. Nah, sudah. Kemudian kita sesuaikan animasi masuknya, boleh yang pop juga. Kemudian klik lagi untuk animasi keluar, boleh ke kanan. Kita sesuaikan ya ucapannya dengan gambarnya. Gambarnya dengan ucapan. Dan berkembang biak. Ini kita pangkas, kita tambahkan yang berkembang biak. Tadi untuk menambahkan, klik lapisan, klik media, klik bahan editan yang tadi sudah saya siapkan. Kemudian klik berkembang biak. Nah, ini adalah ciri berkembang biak dari burung. Ya. Nah, sudah disiapkan. Jangan lupa klik animasi masuknya dan klik animasi keluarnya. Kita sesuaikan ya, Bapak Ibu. Bergerak dan berkembang biak. Nah, jadi jika ingin menambahkan gambar itu harus disesuaikan dengan ucapan yang kita ucapkan di rekaman tadi. Contohnya bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jika ingin menambahkan gambar atau tulisan harus disesuaikan dengan ucapannya dulu. Dan kalau untuk menambahkan transisi, jika gambar backgroundnya ada 2, klik yang warna putih tadi. Ini nih, ini untuk transisinya. Oke. Nah, Bapak Ibu, jika tadi sudah ditambahkan teks dan gambarnya, kemudian kita ekspor ya gambarnya ya. Karena ini kan hanya contoh videonya, yang jelas saya tadi sudah menjelaskan untuk tahapan-tahapannya. Pertama kita harus membutuhkan background, kemudian jika kita mau menggunakan animasi berarti kita rekamannya langsung dari KineMaster ini sendiri. Jadi background, kemudian animasinya sama rekaman suaranya. Tapi kalau misalnya kita sebelumnya sudah membuat video pembelajaran, video diri kita sendiri, itu hanya perlu menyiapkan background dan video kita yang di belakangnya sudah ada layar green screen ya. Jadi tidak perlu merekam lagi kalau kita sudah punya video. Kemudian untuk menambahkan teks atau gambar itu harus disesuaikan dengan ucapan yang kita ucapkan di rekaman atau di video KineMaster ini. Seperti tadi gambarnya disesuaikan dengan ucapannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti setelah ini diekspor itu disimpan. Ini kan karena contoh, jadi saya tidak jelasin materinya sampai selesai. Ini sudah selesai, kita ekspor, klik tanda panah yang di atas atau simpan ya. Nah, ini klik yang tadi kita bikin. Kemudian klik tanda berbagi ini yang 3. Dan kita ekspor ya. Kita ekspor. Klik ekspor. Ini ekspor ini untuk menyimpan. Untuk menyimpan video yang tadi kita sudah bikin. Kemudian nanti kalau masih bingung tentang bagaimana cara pengaplikasiannya, masih bingung, nanti bisa langsung tanyakan ke saya. Atau di sini juga saya yakin pasti Bapak Ibu sudah ada yang lebih menguasai daripada saya gitu ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar aja
Tuh, ini nanti kalau sudah diekspor, sudah selesai, video sudah jadi. Ya Bapak Ibu, sekian sudah untuk penjelasan KineMaster hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.